Contoh mutakhir ialah data produksi beras yang berbeda antara Kementerian Pertanian dan Bulog. Kementan menyatakan produksi beras sangat optimal alias surplus. Namun sebaliknya Bulog mengaku kondisi beras mengalami defisit sehingga negara disarankan melakukan impor. Data yang berbeda dari kedua lembaga yang sama-sama mengurus beras ini sangat membingungkan. Sampai-sampai Presiden risau dibuatnya. Inilah editorial Media Indonesia di Sabtu 24 Desember 2022 dengan tema Tuntaskan Sengkarut Data Beras. Bersama saya, Eva Wondo. Editorial Media Indonesia juga dapat Anda simak di MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar bisa turut berpartisipasi dan berinteraksi dalam editorial Media Indonesia. Sampaikan pendapat Anda pemirsa dengan berpartisipasi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99100. Dan pagi hari ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Kania Sutisnawinata. Selamat pagi Mbak Kania, apa kabar Mbak? Selamat pagi Eva, kabar baik. Salam sehat ya. Baik. Mbak Kania, nanti kita akan bahas terkait dengan tuntaskan sengkarut data beras dalam editorial Media Indonesia edisi hari ini Sabtu 24 Desember 2022. Tetapi sebelumnya kita akan bahas dulu ada 3 headline Media Indonesia untuk hari ini ya Mbak Kania dan juga pemirsa. Yang pertama kita bahas jelang perayaan Natal, ini 1 hari jelang Natal besok. Betul. Ya Mbak Kania, masyarakat terlibat pengamanan gereja. Ya, dan pengamanan sudah mulai dilakukan sejak tanggal 23 di mana kemudian dikatakan Polda Metro Jaya menggelar operasi Lilin Jaya 2022. Ada total personil mencapai sampai dengan ribuan, 7.421 personil diturunkan untuk memastikan pengamanan selama Natal tahun 2022 ini sekaligus juga untuk libur tahun baru 2023 untuk memastikan pelaksanaannya berjalan lancar, aman, dan nyaman. Dan tidak hanya unsur gabungan personil TNI Polri, tetapi juga ada elemen masyarakat, dalam hal ini GP Ansor yang setiap tahun sebenarnya rutin melakukan pengamanan juga, seperti yang dilakukan misalnya di Jawa Barat, atau di Nusa Tenggara Timur ya. Betul. Khususnya di Kabupaten Sika, di mana juga diterjunkan GP Ansor untuk berpartisipasi dalam pengamanan gereja. Jadi ada sekitar 50-an anggota Banser untuk menjaga gereja. Itu hanya salah satu contoh begitu ya. Tapi tentunya kita berharap pengamanan berjalan dengan baik gitu, sehingga semuanya bisa melaksanakan terutama ibadah Natal tahun ini berjalan dengan lancar. Amin. Kita ucapkan juga selamat Natal untuk pemirsa Metro TV yang merayakan Natal besok. Kita doakan semuanya lancar dan juga ini masyarakat terlibat aktif dalam pengamanan juga merupakan kontribusi masyarakat untuk mengamankan dan juga memastikan kelancaran Natal hingga Tahun Baru 2023 ya. Makanya dan juga pemirsa, berikutnya kita bahas headline Media Indonesia yang kedua, 2 bendungan akan atasi banjir Jakarta. Presiden Joko Widodo meresmikan bendungan Ciawi dan Sukamahi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Yang diprediksikan, ini kabar gembira ya? Kabar gembira tentunya ya, Mbak Kania, lebih dari 12 kelurahan diklaim tidak akan terdampak oleh banjir lagi. Iya, betul. Setelah diresmikan, dari Presiden juga menyatakan bahwa dengan adanya 2 bendungan ini, air yang dapat ditampung diperkirakan kurang lebih 6,05 juta meter kubik sehingga bisa mengurangi potensi banjir kiriman ke Jakarta. Dikatakan juga ini adalah klaim 12 kelurahan di Jakarta berpotensi tidak lagi terdampak oleh banjir karena adanya kedua bendungan tersebut. Namun tentunya ada beberapa program penting lainnya yang menjadi catatan untuk dituntaskan oleh pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat ini. Misalnya ada normalisasi 13 sungai, manajemen pemopaan sejumlah waduk, membangun tanggul laut ataupun giant seawall, dan juga sodetan Kali Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur. Itu adalah beberapa program penting yang memang masih harus dituntaskan. Tapi paling tidak ini adalah kabar gembira bagi kita semua yang tinggal di DKI Jakarta, dan berharap tentunya ke depan akan semakin baik lagi, terutama ini adalah 3 permasalahan utama Jakarta ya, banjir, kemacetan dan juga tata ruang. Betul. Nah ini untuk 12 kelurahan yang diklaim tidak akan banjir lagi, ini berada di sepanjang Kali Ciliwung ya Mbak Kania di Jakarta Timur. Dan tadi Mbak Kania sampaikan masih ada banyak tugas berat ya PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi, dan kita tentu akan kawal bersama karena masalah Jakarta kompleks ya Mbak Kania. Tadi sampaikan ada banjir, macet dan juga tata ruang, dan ini harus segera diselesaikan. Baik, berikutnya kita bahas yang ketiga, kabar baik juga Mbak Kania, menang ya Garuda, tetapi
disampaikan Perdana oleh loh ini. betul perdana, tapi pelatih Sinteyong masih belum puas. makanya. Belum puas karena katanya ada sebenarnya peluang assist sebanyak 7 kali yang tidak kemudian dimanfaatkan oleh tim, hanya 2 yang berbuah gol begitu, dan ini menjadi catatan untuk menuju ke pertandingan yang kedua nanti di tanggal 26 ya, yang akan melawan Brunei Darussalam gitu. Ada beberapa hal yang kemudian dikatakan oleh coach sebenarnya berkontribusi begitu terhadap penampilan dari tim Garuda karena mereka sempat berhenti sekitar 2 bulan ya tidak tampil. Jadi gitu masih kagok gitu ya Mbak? Masih kagok gitu, dan kemudian juga ada beberapa pemain yang baru pulang dari luar negeri. Itu juga tidak mendapat kesempatan tampil dan lain sebagainya, itu yang kemudian membuat performa tim Garuda ini kurang maksimal begitu kata coach ya. Gitu kata pelatih Sinteyong. Jadi berharap tentunya ini bisa diperbaiki ke depannya. Diharapkan ke depannya bisa terus maksimal dan bisa menang terus ya untuk Garuda. Baik. Berikutnya kita akan bahas, makanya tadi kita sudah bahas 3 headline media Indonesia, berikutnya kita akan bahas, makanya juga pemirsa untuk editorial media Indonesia hari ini, tuntaskan sekarut data beras. Nah betulkah makanya ini masalah klasik yang terus berulang, masalah data terus terjadi? Iya, pada kenyataannya ini yang kemudian kita lihat begitu, ada persoalan klasik yang tidak kunjung tuntas sebenarnya, adanya perbedaan data yang menyebabkan Indonesia kembali harus melakukan impor beras, padahal 4 bulan sebelumnya ya, di bulan Agustus tahun ini sebenarnya Presiden Jokowi baru saja menerima penghargaan gitu dari FAO, dari International Rice Research Institute yang mengatakan menilai Indonesia berhasil menerapkan swasembada pangan dan sistem pertanian yang tangguh begitu. Jadi ini sebenarnya agak sedikit mencoreng ketika keputusan impor itu diambil. Tapi lagi-lagi karena sepanjang tahun, paling tidak ya catatannya tahun 2019 sampai dengan 2021 Indonesia belum pernah melakukan impor gitu ya, terutama beras premium gitu, karena untuk beras khusus Indonesia masih melakukan impor. Namun apa daya gitu, walaupun Kementan menyatakan ada surplus gitu ya stok beras nasional, tapi di stok beras di Bulog dinyatakan defisit gitu. Jadi ada keperluan gitu sampai dengan akhir tahun paling tidak untuk menjaga gejolak harga, katanya dikatakan seperti itu, bahwa terjadi kenaikan harga beras premium gitu yang kemudian ini harus diantisipasi sehingga diputuskan untuk mengadakan impor beras sampai dengan akhir tahun ini sekitar 200.000 dan tahun depan 300.000, jadi total ada 500.000 ton beras yang akan diimpor untuk memenuhi atau paling tidak mengantisipasi gejolak harga gitu, karena lagi-lagi persoalannya adalah stok beras di Bulog yang menipis, tapi sementara Kementan mengatakan bahwa stok beras nasional aman produksi paling tidak ya begitu. Nah ini yang kemudian sekarang menjadi pertanyaan besar begitu. Kalau dua lembaga ini kenapa bisa datanya beda? Makanya padahal sama-sama juga terlibat mengurusi beras. Betul. Nah ini yang kemudian harus segera diakhiri begitu ya, keputusan itu sudah diambil. Tapi kalau kemudian permasalahannya adalah data yang berbeda, bagaimana memastikan bahwa ke depan ini tidak terjadi kembali perdebatan-perdebatan seperti ini yang menyebabkan kemudian akhirnya ada asumsi begitu ya, bahwa ketika kita mengatakan Indonesia sudah swasembada pangan dan lain sebagainya, jangan-jangan itu hanya fata morgana gitu, jadi agenda politik sesaat. Iya, gitu. Tetapi kan sudah diakui, bahkan sudah mendapatkan penghargaan dari FAO, artinya itu betul dong bahkan ya, karena dunia internasional juga sudah mengakui Indonesia swasembada. Iya betul, tapi ya kemudian sekarang kenapa kita harus impor begitu? Pertanyaannya kenapa harus impor? Betulkah karena masalah data atau ada masalah lain? Apalagi memang seperti yang kita ketahui di akhir tahun itu biasanya memang permintaan naik karena kan Natal, Tahun Baru dan lain sebagainya. Jadi ada kecenderungan memang untuk memastikan bahwa tidak terjadi gejolak harga. Stok beras yang di Bulog itu harus ada sekitar 1,2 juta ton yang sekarang posisinya di 500.000 begitu, atau 300.000 sisanya, karena ada 200.000 diantaranya itu adalah beras komersil begitu yang kemudian harus dipastikan aman gitu. Untuk memastikan ketika terjadi gejolak harga, Bulog bisa melakukan intervensi begitu. Nah ini yang kemudian harus dicari gitu solusinya begitu ya, jangan sampai karena ada perbedaan data ini menyebabkan Indonesia prestasinya jadi tercoreng gitu, yang dikatakan swasembada pangan dan bahkan sudah mendapatkan penghargaan. Betul, makanya nanti kita akan bahas lebih lanjut soal dugaan masalah data ini dan bagaimana sebetulnya untuk pengambilan keputusan atau mekanisme pengambilan keputusan impor. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Pemirsa, kita simak inilah editorial media Indonesia, tuntaskan sengkarut data beras. Tuntaskan sengkarut data beras.
Koordinasi antar kementerian dan lembaga di negeri ini masih menjadi persoalan klasik yang tak bisa dituntaskan. Selalu terulang. Contoh mutakhir adalah data produksi beras yang berbeda antara Kementerian Pertanian dan Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik atau Bulog. Kementan menyatakan bahwa produksi beras sangat optimal alias surplus, yakni di atas 10,42 juta hektar. Dikatakan hampir seluruh daerah di Indonesia mempunyai stok pangan yang cukup. Alhasil, Indonesia tidak perlu mengimpor beras. Berbeda dengan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik, lembaga ini mengakui bahwa kondisi beras mengalami defisit. Celakanya, harga beras pun merangkak naik. Bulog akhirnya mengambil jurus impor beras yang dimulai pada Jumat 16 Desember lalu dengan mendatangkan 5.000 ton beras asal Vietnam. Beras impor tersebut merupakan bagian dari total 200.000 ton yang direncanakan datang bertahap hingga sebelum panen raya 2023. Tujuan impor beras menurut Bulog untuk menstabilkan harga beras di tengah gangguan pasokan beras nasional. Dengan impor beras, maka volume cadangan beras pemerintah atau CBP akan kembali normal. Data yang berbeda dari kedua lembaga yang sama-sama mengurus beras membuat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional PPN atau Bappenas, Suharso Monoarfa, risau. Menurutnya, dari tahun ke tahun masalah data produksi beras tak pernah sama. Perbedaan data ini membingungkan. Kondisi ini, menurut Suharso, disebabkan oleh metodologi yang berbeda dan ego sektoral yang masih menguat. Karena itu, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Suharso mengajak seluruh kementerian dan lembaga, termasuk pemerintah daerah atau Pemda, berkolaborasi terkait tata kelola data Indonesia. Data pembangunan harus valid, kredibel, akurat, dan mudah diakses. Perbedaan data produksi beras jangan dibiarkan berlarut-larut karena akan membingungkan masyarakat. Terlebih, pemerintah mengklaim Indonesia selama 3 tahun berturut-turut tidak mengimpor beras. Jadi, sangat mengherankan apabila tiba-tiba sekarang kita mengimpor beras. Apalagi, Presiden Jokowi sendiri sering mengeluhkan, bahkan malu terkait kegemaran negeri yang melimpah ruah sumber daya alamnya ini, mengimpor beragam komoditas penting, termasuk beras. Sebaiknya Kementan, Bulog, Badan Pangan Nasional, Badan Pusat Statistik, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian duduk satu meja membahas data produksi beras yang berbeda-beda. Pembahasan tak hanya di atas kertas dengan berbagai metodologi, melainkan harus verifikasi ke lapangan untuk melihat kondisi beras di lapangan, lahan pertanian, memeriksa penggilingan beras, hingga gudang-gudang milik Bulog. Perdebatan importasi beras harus segera diakhiri dengan kebijakan yang efektif dari hulu sampai hilir terkait pembangunan sektor pertanian di tanah air. Kebijakan yang akuntabel dan transparan secara lintas sektoral. Swasembada beras harus nyata, bukan agenda politik sesaat yang ujung-ujungnya hanya menawarkan fata morgana. Indonesia, pemirsa, untuk membahas lebih lanjut tema kita pada pagi hari ini, tuntaskan sengkarut data beras. Kita sudah terhubung langsung lewat saluran telepon dengan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Eva Yunedi. Selamat pagi, Pak Eva, salam sehat. Selamat pagi, semangat sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eva, betulkah masalah data ini jadi masalah utama sehingga harus impor beras?
Jadi masalah data ini sangat penting dalam proses pengambilan kebijakan. Jadi datanya harus satu kalau sumbernya dari pemerintah. Nah, selama ini kan kita mendapatkan data yang berbeda dipublikasi oleh masing-masing instansi. Nah, mestinya ini dikoordinasikan dengan baik sehingga kita bisa mengambil sebuah kebijakan yang berbasis data yang kredibel. Nah, data yang kredibel inilah yang membutuhkan metodologi ya dan teknis yang valid untuk mendapatkannya. Nah, kalau kita lihat konteks sekarang itu, sebenarnya dari pemerintah itu kan data produksi dan data kebutuhan yang kita butuhkan. Sehingga dari situ bisa ditentukan kebijakan apakah kita butuh impor atau tidak. Nah, setelah saya lihat perbedaan data produksi ya dengan yang disampaikan oleh Bulog itu bisa dipahami juga. Karena Bulog bicara data stok yang ada di Bulog untuk untuk buffer stok ya. Sementara BPS Kementerian Pertanian itu kan bicara data proyeksi produksi sampai akhir tahun atau selama tahun 2022 ini. Jadi sebenarnya kalau diteliti lebih jauh, ini tidak ada masalah sebenarnya. Karena Bulognya bicara data stok yang ada di Bulog yang mulai menipis karena melakukan intervensi pasar beberapa bulan ini. Sementara Kementerian Pertanian bicara data produksi ya atau supply yang bisa dibuat sampai dengan akhir tahun 2022 ini. Kalau berdasarkan data Kementerian Pertanian, itu kan surplus ya. Kita itu surplus karena sampai akhir tahun bisa 32 juta ton lebih kurang. Sementara kebutuhan beras nasional itu kan sekitar 30 ton per tahun gitu ya. Jadi sebenarnya impor di sini bisa dijustifikasi untuk mengamankan stok yang ada di Bulog. Hanya saja menurut saya Bulog mesti bisa juga menambah stoknya, buffer stok ini dengan membeli dari petani kan. Supaya harga terendah atau floor price itu tetap terjaga. Saya kira begitu, Mbak. Iya, serapan ke petani seharusnya bisa didahulukan sebelum impor. Menurut Anda seperti itu, Pak Eva? Iya, betul. Jadi untuk menjaga tingkat kesejahteraan petani ya. Jadi jangan sampai nanti impor itu membuat harga di tingkat petani jatuh. Sehingga petani dirugikan. Karena impor pada saat misalnya kita panen tentu akan merugikan petani. Nah, kebijakan inilah yang mesti diatur secara prudent sehingga kebijakan impor ini tidak sampai mengganggu harga di tingkat petani. Dan kalau kita lihat datanya sekarang malah harga beras kan naik terus deh. Kalau harga rata-rata ya saya lihat kan naik terus itu. Di Januari itu dulu sekitar Rp10.600 per kilogram, sekarang sekitar 10.800. Artinya di sini petani diuntungkan. Tapi pemerintah tetap perlu memastikan agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Karena kalau seandainya harga beras terus naik, tentu nanti dampaknya ke inflasi ya. Baik. Pak, Anda sampaikan tadi, iya, serapan ke petani harusnya didahulukan sebelum impor. Nah, sebetulnya bagaimana mekanisme untuk sampai ke keputusan impor? Untuk sampai kepada keputusan impor kan ini konteksnya adalah untuk food security ya, keamanan pangan. Karena isu global itu dua, energy security sama food security. Jadi konteks pemerintah untuk melakukan impor artinya memang semata-mata untuk menjaga stok yang aman sehingga food security ini terjaga. Nah, stok yang aman itu kan dihitung sekitar 1,2 juta ton ya.
Nah, kalau stok bulog sekarang sudah berada pada level 500.000 ton, tentu ini membutuhkan kebijakan impor. Ya. Menurut saya, kebijakan impor ini bukan kebijakan yang selalu keliru gitu ya. Asalkan tadi ya saya meng-underline mesti diprioritaskan dulu beli dari petani. Ya, beli dari petani lokal ya. Kalau memang sudah di top up melalui petani, masih kurang stok ya kita impor supaya aman dan inflasi nanti terjaga gitu. Ya, Anda sampaikan juga tadi soal metodologi yang valid yang harus digunakan supaya data seragam. Nah, memungkinkan tidak Pak untuk punya data yang seragam seluruh lembaga ini? Caranya seperti apa? Ya, ini menarik dan ini sangat teknis ya. Saya kira kemungkinan kita akan mendapatkan data yang berbeda ya antara misalnya Kementerian Pertanian, terus Perdagangan ya, Badan Pangan, itu besar kemungkinan terjadi. Tapi yang penting buat saya adalah ketika data dikeluarkan oleh pemerintah, maka satu yang kita rujuk. Ya, kalau sekarang kan data BPS yang kita rujuk. Oke lah nanti data perdagangan beda, pertanian beda, Badan Pangan beda. Tapi at the end of the day, kita mesti keluar dengan satu data pemerintah. Nah, itulah basis pengambilan kebijakan gitu ya. Jangan nanti masing-masing publish data yang berbeda, sehingga itu menimbulkan ya, noisy atau kebisingan ya. Akhirnya ribut soal data yang beda. Metodologi yang berbeda akan menghasilkan data yang berbeda. Nah, jadi menurut saya, ini secara teknis, untuk teman-teman yang di pertanian ya, yang ahli ekonomi pertanian yang mampu merumuskan apakah dengan metodologi satelit ya. Jadi kita menghitung produksi itu dengan memanfaatkan teknologi atau dengan survei. Selama ini kan banyak dengan menggunakan survei ya. Atau dengan meningkatkan koordinasi antar dinas pertanian seluruh kabupaten di Indonesia yang dikomandoi oleh Kementerian Pertanian gitu ya. Nah, jadi ini saya masih open, Mbak. Tidak ada single one solution. Buat saya, data itu bisa saja berbeda dan tidak ada masalah. Yang penting pemerintah bisa keluar dengan satu data yang kita rujuk bersama untuk proses pengambilan kebijakan. Baik. Data itu kan adalah dasar pengambilan keputusan ya Pak. Bagaimana supaya semuanya punya kesadaran yang sama untuk punya data yang sama agar bisa mengambil keputusan yang tepat. Singkat saja, Pak Eva. Betul, ya saya sepakat itu Mbak. Artinya kredibilitas dan validitas data yang dihasilkan oleh instansi pemerintah mesti ya kita bisa percayai dalam perumusan. Dalam hal ini kan untuk menjaga keamanan pangan dan juga untuk memastikan impor yang dilakukan oleh pemerintah benar-benar untuk kepentingan rakyat semuanya. Artinya dengan impor harga tidak jatuh, tapi dengan impor stok pangan nasional terjamin hingga akhir tahun gitu ya. Apalagi mau ini Nataru ya, liburan, nah ini perlu ada kepastian dan ketegasan dari pemerintah bahwa ini aman gitu ya. Gitu. Baik, terima kasih Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Eva Yunedi sudah bergabung bersama kami. Salam sehat, Pak Eva. Ya, Mbak Kania, tadi kita sudah simak Pak Eva sampaikan bahwa data itu sangat penting dan perlu ada metodologi yang valid supaya semuanya punya data yang seragam dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Betul. Hanya untuk merangkum kembali apa yang disampaikan oleh Pak Eva tadi yang mengatakan dan menggarisbawahi data itu sangat penting. Data itu harus kredibel gitu. Karena itu yang akan dijadikan dasar untuk mengambil keputusan begitu. Jadi setiap pengambilan keputusan itu harus didasari dengan data yang valid dan kredibel. Apakah kemudian metodologinya yang harus diperbaiki dan lain sebagainya. Tapi tadi juga disampaikan oleh Pak Eva bahwa sebenarnya perbedaan data apakah itu antara Kementan BPS dengan misalnya Badan Pangan Nasional dengan Bulog itu sebenarnya sah-sah saja. Tapi ketika kemudian melakukan pengambilan keputusan memang harus dirujuk satu data yang sejauh ini disepakati adalah data BPS begitu. Nah, sebenarnya pesan utamanya itu adalah bagaimana kemudian jangan sampai stakeholder gitu yang terkait dalam hal ini misalnya petani, konsumen akhir itu tidak dirugikan. Karena pada kenyataannya memang kan harga beras ini
merangkak naik begitu, yang tentunya itu sebenarnya menguntungkan bagi petani begitu, tapi memastikan bahwa ini tidak menimbulkan inflasi berlebihan gitu. Nah, yang harus kemudian diperhatikan adalah soal keamanan pangan gitu, memastikan bahwa apalagi kita jelang Nataru ini tadi dikatakan bahwa memang kebutuhannya juga akan meningkat, tidak terjadi gejolak begitu ya. Di situ kemudian Bulog berperan gitu. Tapi kalau melihat dari apa yang disampaikan oleh Kementan dan BPS, sebenarnya dari produksi itu tidak ada masalah gitu, karena kebutuhan kita itu kalau tidak salah kebutuhan beras nasional kita itu ada di angka 30 juta ton per tahun. Sementara data produksi itu paling tidak ya sampai dengan akhir tahun itu proyeksinya malah sekitar 32 juta ton gitu. Itu proyeksi begitu. Memang harus dipastikan lagi sampel di lapangan, survei dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya tidak ada masalah begitu. Tapi yang sekarang menjadi masalah adalah stok beras yang ada di Bulog begitu. Stok beras 1,2 juta tadi disampaikan oleh Pak Eva, dikatakan bahwa saat ini stok berasnya tidak mencukupi. Bahwa kemudian tadi juga disampaikan, nah bagaimana penyerapan itu yang harus diprioritaskan adalah dari petani terlebih dahulu, jangan buru-buru untuk melakukan impor gitu. Tapi yang pasti ini memang harus ditemukan cara begitu ya, satu data ini untuk dasar pengambilan keputusan, apalagi kalau kita melakukan impor begitu, untuk memastikan jangan sampai itu ke depan merugikan bagi petani juga. Ketika kita memutuskan 500.000 ton diimpor sampai dengan awal tahun depan ya, Maret 2023, sementara kita tahu panen raya itu adalah di Maret gitu. Jadi tata laksananya ini harus prudent sekali, jangan sampai nanti malah merugikan bagi petani gitu ujung-ujungnya gitu. Dan bagaimana kita juga menjaga inflasi, tidak ada gejolak harga dan lain sebagainya. Tapi kalau melihat dari perbedaan data ini, kalau Pak Eva tadi bilang sebenarnya tidak ada masalah. Tapi ya untuk pengambilan keputusan ini kita harus lihat lagi begitu. Satu data mana yang harus kita pakai gitu, metodologinya seperti apa dan lain sebagainya. Mungkin tidak Mbak Kania single data ini bisa, dan metodologinya yang harus valid, bisa seragam, bisa diakui semuanya. Nah, itu yang kemudian kita harus tanyakan ke pakar ekonomi pertanian begitu ya, untuk menemukan caranya seperti apa. Karena noise gitu tadi sempat disinggung juga oleh Pak Eva. Karena ada perbedaan data, ada mungkin ego sektoral dan lain sebagainya, menimbulkan noise sebenarnya yang tidak perlu gitu. Jangan-jangan ini kemudian dimanfaatkan pihak-pihak gitu untuk ya tidak tahu apakah agenda politik sesaat dan lain sebagainya. Tapi memastikan bahwa jangan sampai noise ini menimbulkan misalnya kerugian-kerugian lain gitu, kerugian-kerugian tambahan begitu. Baik, nanti kita akan bahas lagi Mbak Kania usai jeda, pemirsa. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Pemirsa, Anda kembali di editorial Media Indonesia. Kita masih membahas tuntaskan sengkarut data beras. Bahkan ini juga pemirsa, saat ini kita sudah terhubung dengan beberapa penelpon. Langsung saja kita akan sapa. Yang pertama Pak John Veto dari Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi Pak John Veto. Salam sehat Pak. Selamat pagi Mbak Kania. Ya, salam sehat selalu. Ya, yang pertama pertama sekali saya mengucapkan selamat tahun baru Natal 2022. Dan tahun baru 2023 kepada kru Metro TV ya, yang Nasrani gitu ya, gitu ya. Jadi gini, ini kaget juga saya di editorial pagi hari ini yang dibahas ini ya. Judulnya ini pun agak ngeri juga ya. Tuntaskan sengkarut data beras. Jadi gini. Jadi ini Mentan dengan Bulog ini ada 3 yang saya tidak sinkron ini. 3 instansi negara ya.
Badan Statistik juga BPS dengan Mentan dengan Bulog. Tapi begini Mbak Eva, ya, ini kan Mentan itu kan dia menyuruh sampai ke apa, ke petani. Ya, Menteri Pertanian itu sampai di ke petani. Ya, dia punya, kalau dihitung dia punya apa ya, sangat meyakinkan data yang dia dari Mentan saya rasa. Cuma mungkin Bulog dia punya kajian lain lagi. Karena mungkin karena cuaca, kenapa? Tapi ini kalau seharusnya ini kan agak bingung masyarakat buat dia. Dan lagi ingat, itu 500.000 ton itu bukan sedikit kalau kita impor. Karena kan kasihan juga nanti pas impor mulai petaninya udah panen. Dan jatuh lagi harga gabahnya. Jadi kan ini kan agak apa, cobalah kita harapkan lah ya, telah diapkan nih oleh editorial media Indonesia nih ya, pada yang berkepentingan duduk satu meja lah, bahas betul-betul lah. Ya kayak Menteri Mentan sama Bulog sama apa yang lainnya, Menteri Menko-nya. Ya ini dikaji betul lah. Kasihan juga nanti petaninya. Jadi cobalah, ini belakang-belakangan ini banyak yang tidak sinkron apa negara nih. Kemarin itu ada lagi menteri kita masalah mengapakan KPK tak perlu OTT. Ini lagi apalagi ada apa ini di akhir tahun ini? Tidak sinkron, tidak validasi data masing-masing, bagaimana ini? Ya mudah-mudahan adalah jalan solusi keluarnya setelah dibedah oleh editorial Indonesia pagi ini. Makasih banyak, itu aja. Terima kasih Pak John Veto dari Batam, Kepulauan Riau. Berikutnya Ibu Ong Mewah dari Pejaten, Jakarta. Selamat pagi Bu Ong, salam sehat Bu. Selamat pagi Mbak Eva, selamat pagi Mbak Kania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kenapa Bulog pada akhir tahun baru ingin impor? Padahal Mentan sendiri mengatakan stok beras cukup. Presiden Jokowi waktu di Bangkok mengatakan Indonesia itu cukup pangan. Lah, kok sekarang Bulog kok carut-marut data ini? Lalu sekarang 5.000 ton akan diimpor. Apa itu tidak membuat sedih petani Mbak Eva, Mbak Kania? Dengan sendirinya kita itu ingin mesejahterakan petani. Bagaimana bergairah untuk bercocok tanam padi. Nah sekarang dengan adanya impor dari luar, otomatis kan menyedihkan sekali gitu loh. Kenapa Bulog kok tidak sinkron dengan Mentan? Waktu saya di daerah Mbak, memang Bulog itu menampung panen pangan. Nah kenapa kan harusnya dia sudah jauh-jauh hari mendata. Oh ini beras kita cukup stok. Karena tinggal beberapa bulan petani akan panen, Mbak. Nah ini kan menyedihkan sekali. Kemana sekarang Ibu nanya? Insinyur pertanian harusnya mendampingi petani untuk bercocok tanam agar Indonesia itu tidak kekurangan pangan. Nah kan sekarang kok malah mau impor beras, Mbak Kania. Gimana gitu? Lucu. Pembantunya Presiden Jokowi macam-macam yang diisukan akhir tahun. OTT tidak boleh, lalu sekarang mau impor beras, kan itu membingungkan dan menyedihkan sekali Mbak. Data-data itu carut-marut, itu aja. Semoga dengan adanya editorial Metro sangat berguna, semoga menjadi pemikiran para menteri itu loh Mbak. Kenapa sampai begini? Karena permintaan mau Nataru dan sebagainya. Lah kan harusnya jauh-jauh hari, Mbak. Tidak akhir tahun begini lalu didengungkan, diserukan mau impor, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ong Mewah dari Pejaten, Jakarta. Berikutnya Pak Ramadan dari Jambi. Selamat pagi Pak Ramadan, salam sehat. Silahkan Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Eva dan Bu Kania, persoalan pangan ini menurut saya sudah 3 kali bicara di Metro ini, kalau menurut catatan saya loh Mbak Kania. Sudah hampir 30 tahun kita dari Orde Baru sampai sekarang itu tidak selesai-selesai.
Dulu saya pernah usulkan kira-kira 1 tahun yang lalu lewat metro ini, kita tiru Jepang atau lain sebagainya dari negara-negara maju itu, pangan diurus oleh satu pintu makanya. Jadi membeli ke petani itu harganya standar Indonesia dan menjual kepada konsumen itu standar untuk memperbaiki nasib petani. Selama ini kan nasib petani kita tidak begitu serius melihat hasil petani per hektar itu berapa, dapat uang hidupnya berapa. Itu kita berdasarkan hanya sensus saja dan lain sebagainya. Jadi menurut saya dari dulu penyakit ABS itu masih ada makanya, asal Bapak senang, karena kredibilitas kepala daerah itu dari pangan. Sehingga PPL yang berada di daerah itu melaporkan asal Bapak senang saja, kalau luasnya 1.000 hektar, ubinnya sekian gitu loh, untuk menyenangkan hati, padahal itu banyak yang kurang tepat. Jadi menurut saya, bicara pangan sudah berpuluh-puluh tahun ini, sebaiknya pangan ini diurus oleh satu pintu saja Mbak Kania, agar nasib petani yang sekian juta itu terpelihara. Itu usul saya Mbak Kania dan Mbak Eva. Terima kasih Metro memikirkan nasib petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan dari Kota Jambi. Berikutnya Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Ibu Indra, salam sehat Bu. Selamat pagi Mbak Eva Wondo dan Mbak Kania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Metro TV. Sehat-sehat Mbak Eva. Iya, ini beras. Kenapa? Petani kita ini agak enggan menanam padi itu karena banyak sekali kendalanya, dari pupuk yang harganya mahal, kemudian pengairan yang ya alhamdulillah sekarang sudah mulai dibenahi, sehingga di desa ini Mbak bisa lihat para petani itu kebanyakan udahlah memenuhi dirinya sendiri untuk bertanam padi. Karena kalau saat panen dijual harganya kalau tidak bisa dikatakan rugi tenaga, itu keuntungannya sedikit sekali. Tapi ya tetap mereka tetap menanam padi. Nah, apalagi sekarang dengan banyaknya hujan ini malah bisa panen 3 kali dalam setahun. Jadi beras ini kita cukup bisa lebih malah surplus. Nah, bukankah kita sudah berapa kali mendengar yang persediaan di Bulog itu membusuk, dan ada beberapa tempat yang padi berasnya itu terbuang. Nah, itu jadi sebetulnya tidak ada itu kata beras kita kurang. Nah, kalau ada data yang mengatakan beras kurang, itu lalu menginginkan impor, padahal nanti pas impornya datang itu kita sedang panen raya. Nah, apa yang terjadi? Jadi tadi kalau pertanyaannya, mengapa harus impor? Itu karena ada calo-calo yang mengambil keuntungan dari keadaan. Mereka mempermainkan keadaan. Apa saja yang bisa itu? Apakah distribusinya atau nanti harga? Kalau harga naik, yang disalahkan petani juga. Padahal mereka yang mempermainkan. Jadi betul, mungkin tadi kata Bapak yang tadi, apakah satu pintu? Yang penting manajemennya ini diperbaiki supaya kita tahu bahwa kita ini sebenarnya malah bisa mengekspor itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Mbak Kania tadi soal timing satu pintu dan ada dugaan calo-calo di impor ini. Nanti kita akan bahas lagi, tetapi usai jeda pemirsa tetaplah bersama kami.
Tema kita hari ini, tuntaskan sengkarut data beras. Tadi kita sudah simak ya Mbak Kania beberapa penelpon. Kita bahas satu-satu. Yang pertama soal timing. Bu Ong sampaikan kenapa ya Bulog impornya akhir tahun. Padahal Maret itu akan ada panen ya. Prediksinya adalah Maret biasanya Mbak untuk panen raya. Nah apakah ini tidak diperhitungkan sebelumnya kalau mau impor? Kan sudah tahu Mbak kalau akhir tahun ada permintaan tinggi dan Maret itu sudah akan panen. Kenapa sekarang impor? Ya itu pertanyaannya ya. Kalau keputusan impor ini memang selalu menjadi isu yang sensitif. Kalau kita melihat kan rata-rata para penelpon ini bereaksi tidak positif ya, negatif begitu ya. Kemudian yang menjadi pertanyaan itu adalah misalnya soal pengadaan gitu ya. Keputusan impor itu lagi-lagi ini mengapa kemudian kita membahas data? Karena data itu yang kemudian dijadikan landasan untuk mengambil keputusan. Dan keputusan impor itu kemudian ditetapkan atau diambil di akhir tahun ini karena data gitu. Nah, tapi datanya ini kan yang berbeda. Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan dari editorial. Mengapa data yang berbeda ini kemudian berlarut-larut terjadi? Karena ini sebenarnya sudah terjadi sebelumnya begitu. Ini bukan pertama kalinya. Dan sekarang yang menjadi pertanyaan besar yang kemudian juga membuat bingung masyarakat itu mengapa harus melakukan impor. Karena lagi-lagi impor ini adalah memang isu yang sensitif begitu ya. Kalau kita melihat dari datanya kan tadi dikatakan bahwa produksi surplus begitu. Nah, yang sekarang menjadi masalah itu adalah stok atau apa namanya yang dikatakan sebagai buffer gitu yang ada di Bulog ini kurang gitu, yang harusnya 1,2 juta ton di akhir tahun cadangannya itu tidak memenuhi, hanya sekitar 500.000 ton. Ini yang kemudian menjadi dasar untuk melakukan keputusan. Walaupun sebenarnya kalau saya ingin merujuk dari hasil laporan akhir pemeriksaan oleh Ombudsman misalnya terkait tata kelola cadangan beras pemerintah tahun 2021 gitu ya. Ini tahun lalu misalnya sebenarnya itu ada 12 indikator gitu yang harusnya diambil sebagai dasar untuk mengambil keputusan impor gitu. Jadi tidak hanya soal stok beras gitu. Jadi ada soal perkembangan luas lahan, perkembangan potensi produksi padi dan beras nasional, proyeksi ketersediaan CBP, ketersediaan stok CBP pada Perum Bulog dan lain sebagainya. Jadi ada 12 indikator. Apakah 12 indikator tersebut terpenuhi Mbak untuk impor ini? Kalau yang dari tahun ini hasil tahun 2021 hanya dua sebenarnya begitu ya yang kemudian dikatakan sebagai dasar dari pengambilan keputusan untuk impor, misalnya antisipasi krisis pangan dan minimnya stok cadangan beras pemerintah. Itu hanya 2 dari 12 indikator. Ini yang kemudian oleh Ombudsman dikatakan ada potensi maladministrasi begitu. Tapi kita tidak mau terlalu menyoroti soal itu. Lagi-lagi kita ingin perbaikan ke depannya karena itu yang diharapkan juga gitu oleh para penelpon kita untuk ada salah satu solusi misalnya yang juga kemudian disampaikan oleh salah satu penelpon, kenapa sih kenapa nggak ada satu pintu gitu yang mengurusi semuanya begitu. Nah disinilah kemudian kita berharap Badan Pangan Nasional ini bisa memastikan tata kelola pangan, tidak hanya beras, tata kelola pangan ini benar-benar dilihat dari hulu ke hilirnya gitu, untuk melihat di mana permasalahan utamanya kemudian mencari solusi yang tepat gitu. Yang pasti segala sesuatunya itu memang harus akuntabel dan juga transparan, lintas sektoral begitu. Disitulah kemudian Badan Pangan Nasional nanti bisa berperan gitu secara optimal untuk memastikan bahwa tata kelola pangan ini terintegrasi dari hulu ke hilir berdasarkan data yang kredibel dan akuntabel dan transparan. Bagaimana kemudian semua orang bisa mempunyai akses yang sama terhadap informasi. Gitu. Apakah satu pintu itu memungkinkan Mbak Kania untuk diberlakukan supaya semuanya terintegrasi dan keputusannya betul-betul satu pintu, tidak ada sengkarut seperti ini? Ya, yang pasti jangan ini untuk memastikan noise tadi begitu yang juga disampaikan oleh Pak Eva ya, narasumber yang kita sempat wawancarai di awal, mengatakan bahwa sebenarnya perbedaan data ini sah-sah saja gitu dan tidak ada benar, tidak ada yang salah, tapi yang kemudian memang dibutuhkan adalah satu data gitu yang dijadikan landasan untuk mengambil keputusan, dalam hal ini keputusan impor. Walaupun kemudian tadi juga dikatakan sebenarnya ada 12 indikator yang kemudian harus digunakan untuk mengambil kebijakan soal impor ini. Nah, bagaimana memastikan data yang tersedia itu memang sesuai apa adanya dengan yang di lapangan gitu misalnya. Apakah datanya kredibel atau tidak, apakah datanya transparan atau tidak, apakah datanya bisa diverifikasi atau tidak gitu. Itu adalah hal-hal yang memang harus dipastikan dan disitulah kemudian Badan Pangan Nasional itu juga bisa berperan begitu untuk memastikan bahwa data-data yang tersedia walaupun berbeda-beda tapi kredibel. Itu yang paling penting gitu. Single data, valid, bahwa yang selama ini menjadi rujukan adalah misalnya BPS gitu ya. Nah, lagi-lagi tadi kan Pak Eva juga menyoroti bahwa ini sebenarnya kan soal food security gitu. Walaupun misalnya
surplus begitu, tapi pada kenyataannya cadangan yang ada di Bulog itu tidak mencukupi. Nah, tadi ada pertanyaan dari penelpon mengatakan mengapa pengadaannya kok baru dilakukan di akhir tahun ini, padahal kan sebenarnya itu bisa dilakukan dari sejak awal tahun. Apakah tidak bisa diproyeksikan kebutuhannya sehingga keputusan impor ini tidak perlu dilakukan di akhir tahun? Betul. Apalagi di awal tahun depan itu kita juga sudah panen raya. Prediksinya Maret ya? Prediksinya Maret gitu. Bahkan dikatakan kalau misalnya tadi ada persoalan cuaca, dikatakan sekarang ini kemarau basah gitu. Kemarau basah yang artinya sebenarnya buat petani ideal gitu untuk melakukan penanaman padi. Bahkan sebenarnya musim panen itu dikatakan bisa lebih awal gitu di Oktober tahun 2022 ini gitu. Baik. Jadi memang kita ingin menyoroti permasalahan yang ada, tapi persoalan data ini jangan sampai berulang begitu, karena ini berulang dan akhirnya menimbulkan kebingungan. Begitu. Tadi kan masyarakat juga penelpon-penelpon yang kemudian menyuarakan apa ya? Kekhawatiran juga ada calo-calo makanya seperti itu. Betul. Tapi kan yang ujung-ujungnya itu adalah stakeholdernya ini yang kemudian harus diamankan gitu kan. Di tingkat konsumen harganya nyaman, di tingkat petani juga tidak merugikan gitu, dan memastikan bahwa stok pangan di nasional ini aman gitu, terutama untuk beras yang kita ketahui adalah komoditas utama ya, kebutuhan pokok di Indonesia. Betul, jangan sampai masalah data terus menjadi masalah klasik ya, makanya ini terus harus segera ditemukan solusinya. Dan sebaiknya juga Kementan, Bulog, Badan Pangan Nasional hingga Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian duduk satu meja membahas data produksi beras yang berbeda-beda. Perdebatan importasi beras harus segera diakhiri dengan kebijakan yang efektif dari hulu sampai hilir. Agar swasembada beras nyata adanya, bukan agenda politik saat yang ujung-ujungnya hanya menawarkan fata morgana. Demikian editorial untuk hari ini. Atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Komodo pamit undur diri. Terima kasih Mbak Kania. Pemirsa tetaplah bersama kami di Metro TV. Salam sehat.